Hello good student, bersama dengan Miss Rifka di materi memahami presentasi bisnis. Perhatikan penjelasan-penjelasan berikut ini. Baik, sekarang kita akan lihat pengertian dari presentasi. Jadi presentasi adalah suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menjelaskan, memaparkan, dan menyampaikan suatu maksud tertentu kepada orang lain atau kelompok orang secara formal. Jadi itulah pengertian dari presentasi. Sekarang kita akan lihat jenis-jenis presentasi. Yang pertama itu presentasi dadakan. Jadi jenis presentasi ini dilakukan secara mendadak tanpa persiapan apapun. Ya, misalnya ketika kamu tiba-tiba disuruh menyampaikan sesuatu, itu namanya presentasi dadakan. Yang kedua itu presentasi naskah. Jadi presentasi naskah ini merupakan jenis presentasi di mana dalam menyampaikan informasinya, seorang pembicara itu melakukannya dengan membaca naskah. Jenis presentasi yang ketiga yaitu presentasi hafalan. Jenis presentasi ini dilakukan menghafal dari teks yang telah disediakan kemudian dipaparkan. Yang keempat, presentasi extempore. Ya, jenis presentasi extempore ini merupakan jenis presentasi yang persiapan materinya itu dengan garis besarnya saja. Kemudian pada saat presentasi akan dijabarkan secara mendetail. Jadi yang ditulis ataupun yang diketik dalam slide PowerPoint itu adalah hal-hal yang mendasar saja. Selanjutnya lebih pada dijelaskan. Tujuan presentasi itu sendiri, yang pertama itu menyampaikan informasi. Yang kedua, untuk meyakinkan pendengar. Yang ketiga, menghibur pendengar. Yang keempat, memotivasi dan menginspirasi pendengar untuk melakukan suatu tindakan. Ya, jadi yang bisa dilakukan untuk mengaplikasikan tujuan presentasi ini bisa kita lakukan dengan melakukan penjualan. Itu sama halnya dengan memberikan informasi mengenai produk yang kita jual, kemudian membuat ide ataupun gagasan sebelum kita mempresentasikannya dan menyentuh emosi pendengar. Ya, menyentuh emosi pendengar itu seperti membuat mereka menjadi terhanyut, tergugah ataupun menjadi setuju dengan apa yang kita sampaikan ataupun kita paparkan. Berikut ini adalah tahap-tahap presentasi. Jadi ada 3 tahap presentasi. Tahap pertama itu tahap persiapan, tahap kedua itu tahap pelaksanaan, dan tahap yang ketiga itu adalah tahap penutup. Oke, tahap yang pertama, tahap persiapan. Jadi agar presentasi dapat mencapai tujuan itu harus mempersiapkan diri dengan baik ya. Ya, kita harus memikirkan apa, siapa, bagaimana, dengan apa, dan di mana. Ya, keadaan yang dihadapi apa, tujuan yang ingin dicapai itu apa, mengenal bahan penyajian, ya, kemudian mengenal metode yang dipakai, kemudian alat bantu yang dipergunakan apa, kemudian mempelajari materi yang telah dipersiapkan sampai benar-benar dikuasai. Jadi ini tahap persiapan ini sering juga dikenal dengan 5W1H, ya, what, who, how, why, where, ya, and how. Tahap kedua yang disebut juga tahap pelaksanaan ataupun tahap penyajian. Jadi pada tahap ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Suara, ya, suara kita, sikap kita, penampilan kita, gerak tubuh kita, bagaimana menarik perhatian audiens, bagaimana menggunakan sarana presentasi dengan baik, ya, kemudian petunjuk, pointer, peralatan lainnya ya, seperti mungkin PowerPoint ya. Kemudian bagaimana menggerakkan audiens agar mengikuti presentasi dengan baik ya, itu adalah tahap penyajian. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan yaitu sikap baik itu yaitu melihat audiens yang diterangkan ya. Kemudian jangan menutupi papan tulis atau layar tayangan materi presentasi sehingga audiens tidak bisa melihat.
Kemudian sikap yang perlu dihindari itu jangan berpeluk dada seperti orang kedinginan, apalagi kalau di ruang ber-AC ya, itu sangat tidak nyaman untuk dilihat audiens. Kemudian sikap yang tidak perlu itu jangan melakukan gerakan tangan yang berlebihan ya, tangannya gerak kemana-mana, itu tidak perlu, itu harus dihindari. Selanjutnya itu suara kita itu jangan terlalu kecil sehingga audiens tidak mendengar ya. Kemudian suara kita juga jangan terlalu besar sehingga suara kita itu mengganggu telinga audiens ya. Jadi harusnya suara kita itu sedang, berirama dan enak didengar. Itu akan sangat menarik perhatian audiens yang mendengarkan kita. Oke, selanjutnya itu sikap yang perlu dihindari, jangan bergoyang-goyang atau mengganggu perhatian peserta audiens ya. Jadi tidak perlu. Yang berikutnya itu jangan main-mainkan benda yang kita pegang ya, itu juga sangat mengganggu. Oke, sekarang teknik presentasi itu yang pertama itu membuka presentasi dengan cara menarik perhatian, memperkenalkan topik dan tujuan presentasinya, kemudian membangun hubungan dan kepercayaan dengan audiens ya, seperti memperkenalkan diri. Berikutnya teknik menarik perhatian audiens itu gunakan pernyataan ataupun kutipan, kemudian berikan pertanyaan, ceritakan sebuah kisah, gunakan humor ya. Selanjutnya, teknik menyusun struktur presentasi. Pertama, presentasi itu tentunya harus ada isinya, ya. Kemudian ada pembukaan, kemudian ada penutupan. Itu teknik menyusun struktur presentasi. Kemudian teknik untuk latihan presentasinya itu, yang pertama kita harus percaya diri dulu. Kemudian kita harus menguji kesinambungan poin-poin yang akan kita bawakan, apakah sudah tepat. Kemudian menemukan cara terbaik untuk menyampaikan bagaimana. Kemudian lagi mempersiapkan waktu yang dibutuhkan untuk presentasi dengan tepat. Oke, yang selanjutnya itu kita harus mengenali audiens presentasi kita siapa, kemudian kita harus bisa memotivasi, memberikan perhatian, kemudian informasi yang kita berikan itu berguna ataupun bermanfaat, kemudian audiens yang mendengarkan ataupun melihat itu sangat menyukai ya tampilan dari slide-slide presentasi kita. Kemudian kita memberikan pengulangan atas apa yang kita sampaikan dan sampai audiens itu bisa mengerti atau memahami apa yang kita sampaikan. Oke, sekian dulu penjelasan untuk kali ini. Sampai ketemu lagi di penjelasan berikutnya. See you.